Selamat pagi murid-murid semuanya. Hari ini Sir Andios dan Sir William akan menjelaskan topik pada pelajaran PPKN hari ini. Sir Andios akan menjelaskan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, pada topik hari ini Sir akan menjelaskan pelaksanaan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Nah, pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat itu berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, lingkungan masyarakat itu di mana saja? Tentu saja ada di jalan raya, lingkungan tempat tinggal, taman bermain, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, hak kita sebagai warga masyarakat apa saja sih? Ada hak untuk berpendapat, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah, kemudian ada hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ada juga hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Maka, jangan sampai hak kita dilanggar oleh orang lain. Ada yang tahu kenapa? Karena jika hak kita dilanggar oleh orang lain, maka keseimbangan hidup kita akan menjadi terganggu. Nah, bagaimana supaya keseimbangan hidup kita selalu aman dan tidak terganggu? Nah, salah satunya yaitu kita dapat menerima semua hak dengan baik. Contohnya, hak untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak, perhatikan contoh gambar berikut. Apakah ada yang salah dengan gambar berikut? Ya, dapat kita lihat pengendara sepeda motor tersebut mengendarai di trotoar. Seharusnya trotoar itu menjadi hak untuk pejalan kaki. Dapat dilihat pengendara sepeda motor tersebut telah melanggar hak dari pejalan kaki, yaitu menggunakan trotoar. Apabila terus terjadi hal demikian, maka keseimbangan hidup akan otomatis terganggu, tidak akan berjalan dengan baik. Oke, berikutnya, Sir akan menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Anak-anak tahu tidak? Kewajiban tidak dapat dipisahkan dari hak. Kenapa? Karena kita wajib melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak. Nah, apakah ada akibatnya jika tidak melakukan kewajiban? Tentu saja ada. Apa itu? Yaitu dapat melanggar hak orang lain. Contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa saja? Yang pertama, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, membayar pajak. Dan yang ketiga, merawat kebersihan dan keindahan lingkungan. Sir memberikan 3 contoh kewajiban yang ada di masyarakat. Oke? Kemudian Sir akan masuk ke pelaksanaan tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kita melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab, maka hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar. Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab apa saja? Saya memberi contoh ya dalam bentuk gambar dan saya akan jelaskan. Gambar pertama di sini, murid-murid akan segera menghadapi ujian. Kemudian ada 2 sikap yang dilakukan oleh beberapa murid. Ada sebagian yang belajar dengan giat dan ada juga sebagian yang tidak mau tahu dan hanya bermain. Kemudian dari hasil mereka ada yang bisa dan ada yang tidak bisa dalam menyelesaikan ujiannya. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa murid-murid yang belajar itu mereka bertanggung jawab terhadap ujian mereka. Sedangkan murid yang hanya bermain dan tidak belajar sama sekali, mereka tidak bertanggung jawab terhadap ujian mereka.
Berikutnya akan dijelaskan oleh Sir William. Oke, setelah kalian mempelajari mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, nah, sekarang kita akan memasuki bagian E, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Nah, apa saja yang dapat kalian pelajari di topik ini? Yang pertama yaitu peraturan tentang warga negara dan penduduk. Yang kedua, peraturan tentang agama dan kepercayaan. Yang ketiga, peraturan tentang sosial dan budaya. Yang keempat, peraturan tentang ekonomi dan politik. Dan yang kelima, peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Tapi sebelumnya, silakan buka buku ESPS Anda di halaman 53 sampai halaman 58. Simak video pembelajarannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama dulu ya, yaitu peraturan tentang warga negara dan penduduk. Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang adalah contoh negara-negara yang ada di dunia. Setiap negara pasti memiliki warga negara. Warga negara adalah penduduk suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan terhadap hak-hak pribadinya dan negara. Oke, masih tentang topik peraturan tentang warga negara dan penduduk. Nah, kewajiban setiap warga negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warganya. Sebaliknya, negara berhak meminta warganya untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Peraturan tentang warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 26 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu peraturan tentang agama dan kepercayaan. Salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan mengatur tentang kebebasan beragama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Oke, masih mengenai peraturan tentang agama dan kepercayaan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul dari undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk beribadah sesuai ajaran agama. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Yang keempat, tanggung jawab untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga, peraturan tentang sosial dan budaya. Nah, murid-murid, tentunya Anda sudah tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Masyarakat juga memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam.
Namun, hak dan kewajiban setiap warga negara sama. Nah, salah satunya batik. Ya, batik adalah salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Oke, kita masih mengenai peraturan tentang sosial dan budaya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur supaya hak dan kewajiban setiap warga negara tetap seimbang. Contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Hak untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban untuk mengikuti pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Nah, kemudian hak untuk menikmati kebudayaan nasional dan kewajiban untuk melestarikan kebudayaan nasional terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang keempat, yaitu peraturan tentang ekonomi dan politik. Peraturan di bidang ekonomi diperlukan supaya rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Warga masyarakat berhak untuk hidup dengan sejahtera. Warga yang sejahtera dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, dan papan. Selain itu, ia juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Negara berkewajiban menyejahterakan rakyat, sedangkan rakyat memiliki kewajiban untuk bekerja dan membangun negara. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian fakir miskin dan anak terlantar juga memiliki hak untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu, negara memelihara mereka sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat air dan listrik. Yang kedua, menyisihkan uang saku untuk ditabung. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, memberikan sumbangan pada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga wajib mematuhi aturan hukum. Warga yang kaya atau miskin, pejabat atau bukan, tidak ada yang dikecualikan. Jika tidak mematuhi aturan hukum, mereka harus dikenakan sanksi. Sebaliknya, jika melaksanakan kewajibannya dengan mematuhi aturan hukum, warga mendapatkan hak akan kehidupan yang tertib dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang politik dalam pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Nah, kemudian ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, memperlakukan teman dengan setara. Yang ketiga, tidak ragu melaporkan pelanggaran aturan kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, kita masuk ke topik yang kelima, peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Kewajiban negara adalah melindungi hak-hak warganya. Kita dapat bersekolah, tinggal dengan aman bersama keluarga di rumah, dan bermain dengan riang bersama teman-teman. Itu semua dapat terwujud karena perlindungan yang diberikan negara. Sebagai balasan, warga Indonesia memiliki kewajiban pula terhadap negara. Kewajiban warga salah satunya adalah membela negara. Bela negara diperlukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, salah satunya adalah Polisi Republik Indonesia. Ya. Nah, Polisi Republik Indonesia adalah salah satu alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian ada Tentara Nasional Indonesia. Ya. Nah, Tentara Nasional Indonesia telah maju membela dan mempertahankan keutuhan negara sejak awal kemerdekaan. Bela negara juga berguna untuk menjaga keamanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban bela negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Nah, kemudian, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut membela negara? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk ikut membela negara, yaitu yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Yang kelima, belajar dengan giat supaya kelak dapat membangun negeri.